Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu sistem operasi Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi paling populer dan banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari komputer pribadi, server, hingga perangkat embedded. Dan dalam video ini, kami akan uh, mengupas secara lengkap mulai dari sejarah lahirnya Linux, prinsip perancangannya, hingga bagaimana cara kerja kernel, penjadwalan proses, dan manajemen memori di dalamnya. Tak hanya itu, kami juga akan membahas tentang sistem berkas, file system, bagaimana Linux menangani jaringan, networking, serta bagaimana antarmuka dan keamanan sistem dikembangkan untuk menjaga kestabilan dan privasi pengguna. Semoga video ini bisa menjadi bekal dalam tambahan bagi kalian semua dalam memahami lebih dalam mengenai sistem operasi, khususnya Linux. Di sini saya akan memulai dari sejarah Linux. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ander Gibran Siregar dengan NIM S1S1240028. Jadi Linux adalah sistem operasi open source yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Awalnya, ia membuat Linux sebagai hobi untuk menciptakan kernel sistem operasi yang mirip Unix karena ia tidak puas dengan sistem operasi Minix yang saat itu digunakan untuk pembelajaran. Torvalds kemudian merilis kernel Linux secara gratis di internet, mengundang para programmer lain untuk ikut mengembangkan. Karena sifatnya bebas dan terbuka, banyak komunitas dan perusahaan mulai berkontribusi menjadikan Linux berkembang pesat. Kini Linux digunakan secara luas mulai dari server, superkomputer, hingga smartphone pada Android, dan dianggap sebagai salah satu sistem operasi paling stabil dan aman di dunia. Baik, sekian dari sejarah Linux. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arya Raldi. Saya akan menjelaskan materi terkait tentang prinsip perancangan kernel Linux. Sebelum itu kita masuk di apa itu kernel. Nah, kernel adalah inti dari sistem operasi yang bertugas sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa kernel, sistem operasi tidak bisa mengelola sumber daya komputer. Kalau itu kan tadi pengertian dari kernel. Sekarang apa sih itu Linux kernel? Nah, Linux kernel adalah monolithic open source yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991, dan kernel ini merupakan jantung dari banyak sistem operasi berbasis Linux seperti Ubuntu, Debian, CentOS, Android, dan lain-lain. Adapun prinsip dari perancangan kernel Linux itu ada 7. Yang pertama adalah modularitas. Nah, kernel Linux dirancang secara modular, yang berarti berbagai fitur seperti driver, perangkat keras, atau sistem file dapat ditambahkan atau dilepas tanpa harus mematikan sistem. Yang kedua, desain monolitik. Nah, meskipun modular, kernel Linux ini tetap berbasis monolitik. Artinya, sebagian besar fungsionalitas inti seperti manajemen memori, sistem file, dan driver berjalan dalam satu ruang kernel. Yang ketiga yaitu abstraksi perangkat keras. Nah, kernel Linux menyediakan lapisan abstraksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keempat adalah manajemen sumber daya. Nah, kernel ini bertanggung jawab dalam mengatur dan membagi sumber daya sistem seperti CPU, RAM, dan perangkat input-output. Yang dimana kita ketahui bahwa perangkat input-output itu ada di dalam, sudah pasti ada di dalam sebuah komputer. Yang kelima yaitu yang keenam adalah konkurensi dan sinkronisasi. Kernel Linux mendukung eksekusi banyak proses secara bersamaan. Itulah yang disebut dengan konkurensi. Yang keenam yaitu keamanan dan isolasi. Dalam hal keamanan, kernel Linux memisahkan antara ruang pengguna dan ruang kernel agar proses-proses dari pengguna tidak bisa langsung mengakses bagian inti sistem. Yang ketujuh, yang terakhir adalah portabilitas. Nah, kernel Linux ini dirancang agar dapat digunakan di berbagai jenis perangkat dan arsitektur komputer, mulai dari komputer desktop, server, hingga smartphone dan perangkat IoT.
Untuk kesimpulan, perancangan kernel Linux didasarkan pada prinsip modularitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat mengembangkan, memodifikasi, atau menggunakan kernel Linux untuk berbagai perangkat dan kebutuhan sistem operasi. Mungkin sekian dari materi saya akan mengembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan Linux. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Gita Prangesti dengan ujung NIM 38. Nah, jadi apa itu penjadwalan Linux? Nah, pertama kita harus tahu apa itu penjadwalan. Jadi penjadwalan adalah cara sistem operasi memilih proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Nah, Linux ini bisa menjalankan banyak proses secara bergantian, dan penjadwalan menentukan urutan dan nama waktu tiap proses memakai CPU. Tujuannya adalah agar sistem tetap cepat, adil, dan responsif. Kemudian, jenis-jenis scheduler atau penjadwalan di Linux. Nah, ada dua jenis. Yang pertama itu ada CFS atau Completely First Scheduler. Nah, jadi CFS ini digunakan untuk proses biasa seperti membuka browser, mengetik, atau menjalankan aplikasi. Kemudian yang kedua itu adalah scheduler real time yang digunakan untuk proses yang sangat sensitif terhadap waktu, seperti sensor industri, audio atau video real time, ataupun kendali mesin. Nah, scheduler real time ini memastikan proses tidak tertunda gitu. Kemudian kita beralih ke kebijakan penjadwalan atau scheduling policies. Nah, Linux ini menyediakan beberapa kebijakan penjadwalan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan proses. Yang pertama itu adalah scheduling normal atau set normal. Ini adalah kebijakan standar untuk proses biasa digunakan oleh CFS. Kemudian yang kedua adalah scheduling FIFO atau first in, first out. Nah, proses ini di mana proses yang masuk lebih dulu akan dijalankan lebih dulu dan dijalankan sampai selesai. Baru dilanjutkan oleh proses yang selanjutnya. Ini itu cocok untuk real time dan tanpa time slice. Kemudian ada scheduling RR atau round robin. Nah, eh, sama seperti Vivo yang proses yang masuk lebih dulu itulah yang diselesaikan lebih dulu. Tapi ada time slice-nya. Proses ini berjalan bergiliran dalam waktu yang sama. Kemudian adalah scheduling deadline. Nah, scheduling deadline ini digunakan untuk proses yang harus selesai tepat waktu, seperti dalam sistem real time dengan deadline keras. Kemudian prioritas dan nice value. Nah, Linux ini memungkinkan kita untuk mengatur prioritas proses menggunakan nilai nice. Rentangnya dari min 20 sampai plus 19. Nah, nilai lebih kecil berarti prioritasnya lebih tinggi. Misalnya, proses dengan nice min 10 akan lebih didahulukan dibandingkan dengan proses yang nilainya nice plus 10. Ini berguna untuk mengatur beban kerja sistem, terutama saat banyak proses berjalan bersamaan. Kemudian, selanjutnya kita akan beralih ke CFS atau Completely First Scheduler. Nah, CFS ini adalah scheduler utama di Linux untuk proses umum. CFS memakai konsep vRuntime atau Virtual Runtime. vRuntime ini mencatat berapa lama sebuah proses sudah memakai CPU. Proses dengan vRuntime terkecil akan mendapat giliran lebih dulu. Dengan cara ini, semua proses mendapatkan waktu yang adil tanpa mendominasi satu sama lain. Kemudian, penjadwalan di CPU banyak atau multicore. Nah, dalam sistem multicore ini, Linux dapat mendistribusikan proses ke CPU yang berbeda, memindahkan proses antar CPU untuk efisiensi, ataupun menggunakan CPU affinity, yaitu pengaturan agar proses hanya berjalan di CPU tertentu. Ini membuat Linux lebih efisien dan fleksibel dalam penggunaan banyak CPU, cocok untuk server dan komputer dengan banyak inti. Itulah pembahasan mengenai penjadwalan Linux. Kemudian saya akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wadi Yurismawati dengan NIM S1S1240880. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen memori Linux. Jadi, manajemen memori Linux ini adalah sistem kompleks yang bertanggung jawab atas alokasi dan pengelolaan memori fisik dan virtual dalam sistem. Ini memastikan bahwa proses yang berjalan memiliki akses ke memori yang mereka butuhkan, sambil meminimalkan fragmentasi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Mengapa manajemen memori Linux ini penting? Karena tanpa manajemen memori yang baik, sistem komputer dapat mengalami berbagai masalah serius. Proses-proses yang berjalan bisa bertabrakan karena saling menggunakan alamat memori yang sama, yang menyebabkan kerusakan data atau bahkan gagalnya seluruh sistem. Selain itu, sistem bisa menjadi sangat lambat karena memori tidak digunakan secara efisien, atau crash karena kehabisan memori saat banyak proses berjalan bersamaan. Kemudian ada pula tujuan dari manajemen memori Linux ini sendiri. Yang pertama yaitu mengalokasikan dan membebaskan memori secara efisien. Jadi, Linux itu memastikan bahwa memori hanya diberikan kepada proses yang benar-benar membutuhkan. Ketika proses selesai atau tidak lagi memerlukan ruang tertentu, memori tersebut dikembalikan untuk digunakan oleh proses lain. Hal ini mencegah pemborosan memori dan memungkinkan sistem tetap berjalan optimal bahkan dengan kapasitas RAM yang terbatas. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjaga isolasi antar proses. Salah satu fungsi penting manajemen memori adalah memberikan isolasi antar proses. Artinya, satu proses tidak boleh membaca, menulis, atau mengakses data di memori milik proses lain. Ini penting untuk menjaga keamanan data dan stabilitas aplikasi, agar kesalahan pada satu program itu tidak mempengaruhi program lainnya. Kemudian ada tujuan yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan RAM, di mana sistem Linux ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan RAM secara otomatis. Misalnya, data yang jarang digunakan bisa dipindahkan ke swap space agar ruang utama bisa dipakai oleh proses yang lebih aktif. Hal ini memungkinkan sistem tetap responsif meskipun sedang menangani banyak proses sekaligus. Dan tujuan yang terakhir yaitu ada mendukung multitasking, di mana Linux ini banyak digunakan pada sistem yang menjalankan banyak proses secara bersamaan, seperti server, cloud, dan sistem tertanam. Karena itu, manajemen memori harus bisa menangani banyak proses secara efisien, yang memastikan semua proses itu mendapatkan bagian memori tanpa saling mengganggu, dan tetap menjaga performa sistem secara keseluruhan. Kemudian di dalam manajemen memori Linux ini juga terdapat komponen-komponen penting. Yang pertama itu ada memori virtual. Memori virtual ini merupakan fitur penting dalam Linux yang memungkinkan setiap proses memiliki alamat memori tersendiri secara virtual, meskipun secara fisik semua proses menggunakan RAM yang sama. Dengan virtual memory, sistem itu menciptakan ilusi bahwa proses memiliki memori sendiri. Padahal, kernel mengatur translasi antara alamat virtual dan fisik menggunakan page table. Fitur ini memperkuat keamanan dan isolasi antar proses, serta membantu mengelola memori dengan lebih fleksibel. Kemudian komponen penting yang kedua yaitu ada pegging. Pegging ini adalah teknik pembagian memori menjadi blok-blok kecil berukuran tetap yang disebut page atau halaman. Ketika sebuah proses dijalankan, tidak seluruh bagian program dimuat sekaligus ke memori, melainkan hanya halaman-halaman tertentu yang sedang dibutuhkan. Teknik ini membantu menghemat pemakaian RAM dan memungkinkan pengguna itu menggunakan memori itu secara dinamis. Sistem juga dapat memanfaatkan page replacement jika jumlah halaman yang aktif melebihi kapasitas memori fisik. Kemudian komponen penting yang ketiga yaitu ada swapping. Swapping ini adalah proses memindahkan seluruh proses atau sebagian halaman proses dari RAM ke area penyimpanan khusus di hard disk yang disebut swap space. Ini dilakukan ketika RAM itu hampir penuh atau sistem kekurangan memori fisik. Walaupun akses ke swap itu lebih lambat dibandingkan RAM, fitur ini sangat penting untuk menjaga sistem tetap berjalan, terutama saat menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Linux ini juga dapat mengatur prioritas swapping melalui parameter swappiness. Kemudian yang keempat ada cache dan buffer, di mana cache dan buffer ini adalah dua mekanisme yang digunakan untuk mempercepat akses data dan meningkatkan efisiensi. Cache menyimpan data yang sering digunakan agar bisa diakses ulang lebih cepat tanpa membaca ulang dari disk,
di mana Linux menggunakan berbagai jenis cache seperti page cache untuk file yang dibaca dari disk. Sedangkan buffer ini menyimpan data sementara yang sedang dalam proses input atau output, seperti saat menyalin file atau mencetak dokumen. Dengan buffer, sistem dapat menunda operasi input atau output berat ke waktu yang lebih optimal, tanpa menghambat proses utama. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada alokasi memori. Di mana pada Linux ini menyediakan berbagai mekanisme untuk mengalokasikan memori, baik untuk kernel maupun proses ruang pengguna. Ini termasuk fungsi seperti kmalloc, vmalloc, dan allocpage. Kemudian ada zona memori, di mana memori fisik di Linux itu dibagi menjadi zona-zona berdasarkan karakteristiknya. Contohnya adalah zona DMA untuk perangkat keras lama, zona normal untuk memori utama, dan zona Hyman yang hanya ada pada sistem 32 bit untuk memori di atas 896 MB. Kemudian ada juga tabel halaman, di mana Linux ini menggunakan tabel halaman untuk memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Tabel halaman ini bisa bertingkat atau multi-level untuk mengelola memori yang beras, untuk mengelola memori yang besar, atau menggunakan halaman besar untuk mengurangi overhead management. Dan yang terakhir yaitu ada memori PSS atau proportional set size, di mana metrik ini menghitung penggunaan memori bersama, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penggunaan memori oleh setiap proses, terutama ketika ada banyak proses yang menggunakan pustaka bersama. Dan selain beberapa komponen penting tadi, di dalam manajemen memori Linux ini juga terdapat perintah yang berguna untuk memantau manajemen memori. Perintah yang pertama itu ada free, di mana free ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang penggunaan memori fisik dan swap. Yang kedua ada vmstat. Vmstat ini menampilkan statistik penggunaan memori dan informasi terkait lainnya. Kemudian yang ketiga ada top atau HTOF, di mana ini menampilkan informasi tentang proses yang berjalan dan penggunaan sumber dayanya, termasuk memori. Dan yang keempat ada PS, di mana PS ini menampilkan informasi tentang proses yang berjalan. Dan yang terakhir ada slab-top, di mana slab-top ini menampilkan penggunaan memori slab atau struktur data kernel. Jadi untuk kesimpulan dari manajemen memori Linux tadi adalah bahwa manajemen memori Linux ini adalah sistem yang kompleks dan efisien, yang memungkinkan sistem untuk beroperasi dengan optimal bahkan ketika sumber daya memori terbatas. Dengan memahami konsep-konsep dasar dan menggunakan alat yang tepat, pengguna dapat memantau dan mengelola memori sistem itu dengan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait manajemen memori Linux. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya adalah sistem berkas Linux. Sistem berkas Linux atau Linux File System adalah struktur organisasi data yang digunakan oleh sistem operasi Linux untuk menyimpan dan mengelola file di dalam perangkat penyimpanan, seperti hard disk atau SSD. Jadi, sistem ini mengatur bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola. Selanjutnya adalah struktur hierarki sistem berkas Linux. Sistem berkas Linux menggunakan struktur pohon atau tree-like hierarki yang berakar pada direktori root yang menggunakan simbol garis miring atau slash. Nah, di sini terdapat beberapa struktur hierarki dari sistem berkas Linux. Yang pertama adalah bin, berisi perintah biner penting seperti ls dan cp. Lalu ada boot, file bootloader, dan kernel. Contohnya fm Linux dan initrd.img. Dev, file perangkat device seperti /dev, /sda. ITC, file konfigurasi sistem. Home, direktori pengguna, misalnya /home/sasa. Ada lib atau library yang dibutuhkan program, ada media, tempat mounting media eksternal atau USB dan DVD, ada OPT, aplikasi tambahan, ada PROC, informasi kernel dan proses virtual file system. Lalu ada root, directory home untuk user root.
Lalu ada SBIN, perintah administrasi khusus root. Lalu ada TMP, file sementara yang akan terhapus saat reboot. Lalu ada USR, aplikasi dan library pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah var, file yang sering berubah seperti log, cache, atau email. Jadi dengan adanya struktur ini membuat sistem Linux itu lebih terorganisir dan fleksibel. Selanjutnya adalah tipe sistem berkas atau file system types. Linux mendukung banyak sistem berkas, jadi antara lain ext2/ext3/ext4, yang mana ini merupakan sistem berkas umum di Linux. ext4 adalah versi terbaru dan paling banyak digunakan. Ada XVS cocok untuk sistem besar dengan performa tinggi. Ada BTRFS yang modern dan mendukung snapshot dan checksumming. Ada FAT32/NTFS, sistem berkas Windows yang dapat diakses oleh Linux. Ada ISO 9660 untuk CD/DVD-ROM. Dan yang terakhir adalah TMPFS, yaitu file sistem sementara yang berada di RAM. Jadi dengan banyaknya format pada sistem Linux ini membuat Linux itu sangat fleksibel digunakan untuk berbagai perangkat. Selanjutnya adalah tipe file di Linux. Jadi Linux itu memperlakukan semuanya sebagai file, dan tipe file utama itu meliputi regular file atau file biasa yang berisi teks, gambar, atau aplikasi. Ada directory, folder, lalu ada symbolic link seperti shortcut, ada device file yang mewakili perangkat keras /dev/sda, ada socket untuk komunikasi antar proses, lalu ada name pipe untuk komunikasi data antar proses. Jadi pendekatan ini memudahkan pengolahan sistem karena semuanya bisa diakses secara konsisten. Selanjutnya adalah perintah umum untuk sistem berkas. Yang pertama itu ada ls yang untuk menampilkan isi direktori, ada cd untuk berpindah direktori, ada pwd untuk menampilkan direktori saat ini, ada mkdir yang untuk membuat direktori baru, ada rm untuk menghapus file atau direktori, ada cp menyalin file atau direktori, ada MV untuk memindahkan atau mengganti nama, ada DFH untuk melihat penggunaan disk, ada DUSH untuk melihat ukuran file atau direktori, ada mount/amount untuk memasang atau melepas sistem berkas. Dan yang terakhir adalah hak akses file. Jadi Linux itu menggunakan sistem hak akses atau permission, yang mana R sebagai read untuk membaca file atau isi direktori, ada W sebagai write untuk menulis atau mengubah file atau isi direktori, dan ada X sebagai execute untuk menjalankan file atau mengakses direktori. Jadi setiap file itu memiliki hak akses untuk 3 kategori, seperti pemilik, grup, dan pengguna lain. Dengan ini, Linux memastikan tidak semua pengguna bisa mengubah file seenaknya. Baik, itu dia penjelasan tentang sistem berkas Linux. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, nama saya Raffi dengan NIM 1E1244048, dan saya akan membawakan materi terkait Linux Networking atau jaringan Linux, yaitu sistem alat dan konfigurasi yang memungkinkan sistem Linux untuk berkomunikasi dengan perangkat komputasi lainnya dan bertukar informasi melalui jaringan. Melalui seperangkat protokol dan alat, seperti antarmuka jaringan, router, sistem nama domain atau domain name system yang disingkat DNS, dan firewall, jaringan Linux menyediakan infrastruktur jaringan yang fleksibel dan aman, yang diandalkan oleh banyak perusahaan untuk menjalankan aplikasi bisnis inti mereka. Jaringan merupakan hal mendasar dalam semua bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pertukaran data dan sumber daya melalui jaringan yang menopang teknologi transformasional seperti komputasi awan, virtualisasi, media sosial, dan yang lainnya. Sebagai sistem operasi open source
yang populer di dunia, Linux memainkan peran penting dalam cara jaringan, koneksi jaringan, dan perangkat jaringan terkonfigurasi, dikelola, dan diamankan. Jadi Linux ini adalah sistem operasi open source berbasis Unix yang digunakan di berbagai perangkat seperti server, komputer pribadi, dan perangkat seluler karena stabilitas dan fleksibilitasnya. Jaringan atau networking adalah proses menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat bertukar data atau sumber daya melalui koneksi fisik maupun nirkabel menggunakan aturan atau protokol komunikasi tertentu. Jaringan Linux ini bekerja berdasarkan 4 konsep utama. Yang pertama itu konfigurasi, yang dimana konfigurasi jaringan Linux adalah pengelolaan aspek-aspek jaringan seperti antarmuka jaringan atau network interface yang menjelaskan bagaimana sebuah perangkat terhubung ke jaringan Linux baik secara fisik maupun virtual. Selanjutnya routing dan tabel routing yaitu untuk menunjukkan jalur yang dapat ditempuh oleh informasi atau lalu lintas jaringan dalam jaringan. Selanjutnya DNS atau Domain Name System yang mengubah nama domain menjadi alamat IP agar perangkat bisa mengakses tujuan jaringan. Karena alamat IP sulit untuk diingat, DNS itu sangat membantu dalam konfigurasi. Selanjutnya adalah firewall atau sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas masuk dan keluar serta dapat dikonfigurasi selama proses pengaturan jaringan. Untuk mendukung konfigurasi jaringan, Linux mendukung berbagai protokol seperti TCP/IP, DHCP, ICMP, IPv4, IPv6, serta UDP. Linux juga menyediakan alat untuk pemecahan masalah jaringan seperti Nestat, Ifconfig, Traceroute, dan TCP/DUM yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan jaringan melalui terminal. Yang kedua, manajemen, yang dimana manajemen jaringan Linux ini berupa kumpulan alat dan praktik yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan, layanan, dan konektivitas, mulai dari pengaturan sederhana antarmuka jaringan sampai implementasi infrastruktur kompleks di lingkungan cloud. Pemantauan jaringan sangat penting untuk memastikan performa optimal menggunakan alat seperti Netstat untuk menampilkan koneksi, routing, dan status antarmuka. Dengan berkembangnya teknologi, banyak tugas manajemen kini dilakukan secara otomatis seperti konfigurasi interface, pemantauan lalu lintas, dan pemeriksaan status sistem yang membuat proses lebih efisien. Selanjutnya keamanan, yang dimana jaringan Linux ini menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mencegah penyusupan dan menjaga sistem tetap aman. Di antaranya itu ada firewall, yang seperti iptables, digunakan untuk mengontrol lalu lintas berdasarkan aturan tertentu. Selanjutnya itu kode open source. Nah, karena dia ini kan terbuka, jadi komunitas itu dapat mendeteksi dan memperbaiki kerentanan. Selanjutnya itu kontrol akses, yang dimana Linux membatasi izin pengguna dalam mengakses dan memodifikasi sistem. Selanjutnya enkripsi, yang dimana protokol seperti SSL atau TLS dan IPsec digunakan untuk mengamankan data dalam perjalanan. Yang terakhir logging, yang dimana semua aktivitas jaringan dicatat untuk pemantauan dan investigasi bila terjadi hal mencurigakan. Kemudian yang keempat itu virtualisasi, yang dimana virtualisasi ini memungkinkan beberapa sumber daya komputasi dibagikan dari satu mesin fisik. Linux mendukung virtualisasi jaringan yang memungkinkan perangkat keras seperti router dan switch menjadi virtual dan lebih fleksibel untuk digunakan. Untuk itu, Linux menggunakan lapisan abstraksi antara perangkat keras dan aplikasi yang memungkinkan pengelolaan lebih sederhana dan meningkatkan portabilitas aplikasi dalam lingkungan virtual. Nah, Linux ini memanfaatkan KVM atau Kernel Based Virtual Machine, yaitu modul virtualisasi dalam kernel Linux yang memungkinkan operating system Linux berfungsi sebagai hypervisor, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan banyak mesin virtual berjalan sekaligus pada satu server fisik. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Perkenalkan, nama saya Mikael Abraham Widianto dengan NIM S1S1240068. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu antarmuka Linux. Nah, antarmuka Linux merujuk pada cara pengguna atau program lain berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Istilah antarmuka bisa mencakup beberapa aspek berbeda tergantung konteksnya. Nah,
Berikut ada beberapa jenis antarmuka di Linux yang akan saya jelaskan sedikit. Nah, untuk yang pertama itu ada antarmuka pengguna atau user interface atau yang biasa disingkat dengan UI. Ini adalah cara pengguna manusia berinteraksi dengan sistem Linux. Nah, kemudian ada di sini yang pertamanya itu ada antarmuka baris perintah atau command line interface atau CLI. Nah, ini biasanya berupa terminal atau shell seperti bash, zesh atau sys. Saya juga kurang tahu bacanya ini ya. Jadi kalian lihat saja sendiri tulisannya itu seperti apa. Nah, contohnya itu mengetik perintah seperti ICE, CD, McBeer, dan lain-lain. Saya juga kurang paham bacanya ini. Kemudian yang kedua, antarmuka grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Nah, dia ini menyediakan tampilan grafis seperti icon, jendela, dan menu. Nah, contohnya itu seperti desktop environment seperti Gnome, KDE Plasma, XFCE, dan LXQt. Nah, kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya di sini ada antarmuka Linux pada, kemudian di sini ada antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Nah, dia ini cara programnya ini dia itu berinteraksi dengan kernel Linux atau pustaka sistem. Nah, contohnya yang paling singkat itu adalah seperti sistem pemanggilan atau sistem calls, seperti open, read, write yang digunakan untuk mengakses file, jaringan, memori, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, antarmuka kernel atau kernel interface. Nah, dia ini merujuk pada komunikasi antara kernel Linux dan model atau driver. Nah, termasuk juga shift, prox, dan netlink yang digunakan untuk mengelola perangkat keras dan subsistem. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila dalam pembacaannya ini saya juga kurang paham ya bagaimana cara bacanya. Nah, kemudian yang keempat ada network jaringan atau net, yang maaf, yang keempat itu ada antarmuka jaringan atau network interface. Ini merupakan antarmuka fisik atau virtual untuk koneksi jaringan. Contohnya Ethernet 0, WLAN 0, dan I/O. Nah, dapat dikonfigurasi menggunakan alat seperti IP, ifconfig, dan NMCLI. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan singkat dari antarmuka Linux. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dari keamanan Linux. Kemudian saya akan menjelaskan terkait fitur apa saja atau fitur keamanan apa saja yang ada pada Linux. Dan juga saya akan berikan contoh dari ancaman dan juga penanganan ancaman yang dapat mengganggu keamanan dari Linux. Nah, jadi saya langsung mulai saya pada pengertian dari keamanan Linux. Nah, jadi teman-teman sekalian, keamanan Linux adalah langkah-langkah dan juga mekanisme yang diterapkan untuk menjaga sistem operasi Linux dari akses yang tidak sah, manipulasi data, dan juga kerusakan sistem. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ada untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan sistem tetap terjaga, baik dari ancaman internal berupa pengguna sah yang menyalahgunakan sistem, maupun eksternal berupa peretasan, malware, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelima fitur utama dari Linux. Nah, di sini saya sudah paparkan pada PowerPoint, yaitu pertama ada manajemen hak akses, kemudian ada SE Linux atau juga AppArmor, kemudian ada Farewell, Audit Log, dan juga user Privilege Control. Nah, jadi saya akan mulai menjelaskan dari bagian manajemen hak akses. Nah, jadi teman-teman sekalian, Linux ini dia menggunakan sistem permission atau izin berbasis user, group, dan juga lainnya. Nah, setiap file atau directory ini memiliki hak baca, tulis, dan juga eksekusi yang bisa diatur untuk ketiga kategori tersebut.
Nah, ini membantu mencegah akses tidak sah ke file system. Nah, selanjutnya ada SL Linux atau AppArmor. Nah, SL Linux atau Security Engine Linux dan juga AppArmor adalah sebuah sistem kontrol akses wajib yang mengatasi atau yang membatasi apa yang bisa dilakukan oleh progres meskipun dijalankan oleh user yang sah. Ini memperkuat keamanan dengan mengontrol akses program terhadap file proses. Nah, selanjutnya ada Farewell. Nah, jadi teman-teman sekalian, Linux ini menyediakan Farewell seperti iptables atau Farewell yang memungkinkan administrator mengatur lalu lintas jaringan yang masuk dan juga keluar berdasarkan aturan tertentu. Nah, ini membantu mencegah akses berbahaya dari luar. Nah, selanjutnya ada audit log. Nah, jadi teman-teman sekalian, sistem audit ini dia berfungsi untuk mencatat semua aktivitas sistem seperti login, kemudian ada perubahan file, dan juga tindakan administratif. Nah, dengan audit log seperti var log audit, nah administrator bisa melacak kejadian yang mencurigakan dan melakukan analisis forensik jika terjadi pelanggaran keamanan. Nah, kemudian terakhir ada user privilege control. Nah, jadi teman-teman sekalian, Linux mendukung sistem sudo yang berikan hak istimewa sementara kepada pengguna biasa untuk menjalankan perintah sebagai administrator atau root. Nah, ini lebih aman daripada login. Mengapa? Karena dia langsung sebagai root dan memberikan jejak audit serta mengurangi risiko kesalahan. Nah, itulah tadi masing-masing penjelasan terkait fitur keamanan utama pada Linux. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap contoh yang sudah saya paparkan pada PowerPoint ini. Nah, di sini ada brute force login, root, malware atau rootkit, dan juga exploit software lawas. Nah, jadi saya akan menjelaskan mulai dari ancamannya dan juga penanganannya. Nah, kita mulai dari brute force login. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada brute force login, dia itu terjadi sebuah kondisi di mana penyerang mencoba login ke akun sistem dengan menebak password secara berulang kali. Nah, untuk permasalahan seperti ini atau ancaman seperti ini, kita dapat menanganinya dengan menggunakan fail to ban. Nah, fail to ban ini adalah sebuah tools yang memblokir alamat IP setelah sejumlah percobaan login gagal. Nah, selain itu dia kita bisa menggunakan SSH key daripada password untuk autentikasi karena SSH key ini dia lebih aman dan juga sulit ditebak. Nah, selanjutnya ancaman kedua yaitu berupa malware atau rootkit. Nah, perangkat lunak yang berbahaya yang menyusup ke sistem dan juga menyembunyikan keberadaannya itu disebut malware atau rootkit. Nah, kita bisa menanganinya dengan menggunakan check rootkit dan juga RKey Hunter untuk mendeteksi rootkit. Nah, ini kita bisa melakukan pemindahan rutin untuk memastikan tidak ada malware tersembunyi dalam sebuah sistem. Nah, selanjutnya ada eksploitasi software lawar. Nah, untuk bagian ini, Protas dia memanfaatkan celah keamanan dari perangkat lunak yang tidak diperbarui. Nah, salah satu penanganan yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa melakukan update terhadap paket perangkat lunak dan kernel Linux secara berkala agar sistemnya itu dia bisa memperoleh patch keamanan yang terbaru. Nah, itulah tadi pengertian keamanan Linux, kemudian fitur keamanan utama yang ada pada Linux, dan juga contoh ancaman serta penanganannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Nah, di sini saya sudah masukkan kesimpulannya, yaitu pertama teman-teman sekalian, Linux ini merupakan sistem operasi open source yang kuat dan fleksibel. Nah, dia digunakan secara luas di berbagai perangkat lunak, mulai dari komputer pribadi hingga server. Nah, sistem ini dia memiliki fitur penting seperti manajemen proses memori, kemudian sistem berkas, jaringan, dan juga antarmuka pengguna yang dirancang efisien. Nah, dalam hal keamanan, Linux dia menyediakan berbagai mekanisme perlindungan seperti manajemen hak akses, kemudian kontrol akses melalui SE Linux atau AppArmor. Nah, penggunaan farewell serta sistem pencatatan log. Nah, meskipun begitu, keamanan Linux ini tidak hanya bergantung pada fitur-fitur tersebut.
Nah, tetapi juga pada kebiasaan dan pengelolaan pengguna dalam menjaga sistem tetap aman melalui pembaruan rutin dan juga penggunaan akses yang bijak. Nah, dengan kombinasi fitur teknis yang kuat dan juga fleksibel dalam pengelolaan, Linux menjadi sistem operasi yang handal untuk berbagai kebutuhan. Nah, itulah penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.